Bab 611. Nicole menatapnya dan mengerutkan kening perlahan. Namanya Jared. Cal menatapnya, perbedaan sikapnya begitu kentara hingga dia hampir putus asa. Kenapa bukan aku? Wajahnya sedikit pucat dengan kesan rapuh. Kita sudah bermitra selama bertahun-tahun, dan kamu harusnya menyadari perasaanku padamu. Aku ingin tahu kenapa bukan aku. Nicole memandang Cal dengan tenang, seolah tidak terkejut dengan perkataannya. Cal, kamu kenal aku. Matanya yang menghadap ke atas tampak indah namun dingin, dengan ekspresi tenang. Aku menyukai seseorang, atau tidak. Saya tidak akan bersembunyi atau mundur dan tidak ingin mempengaruhi Anda. Jika menurut Anda hubungan pribadi saya telah memengaruhi hubungan kami, saya akan pergi setelah menyelesaikan masalah ini, dan kami tidak akan berhubungan lagi. Setelah itu, Nicole memandang Cal dengan tidak percaya. Nicole diam-diam menunggu jawaban Cal. Cal memaksakan senyum, tidak menyangka Nicole akan mengatakan hal seperti itu padanya. Bukan itu maksudku. Nicole, kita sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Apakah kamu akan meninggalkanku karena ini? Tanya Cal merasa kesal. Tidakkah kamu benar-benar menganggapku sebagai saudara? Nicole menatapnya dengan tenang. Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu jika aku tidak memperlakukanmu sebagai saudara sejati. Nicole tahu bahwa merahasiakannya pada akhirnya hanya akan menyakiti Cal. Cal tampak tertegun dan sepertinya mengerti maksud Nicole. Suasana hening untuk waktu yang lama saat Nicole menunggu dengan sabar. Melihat Nicole menatap matanya, senyuman cerah kembali muncul di wajahnya. Aku mengerti, Nicole. Persahabatan kami adalah sesuatu yang penting bagiku, dan aku tidak ingin melepaskannya. Saya senang menjaga hubungan kami seperti ini. Nicole mengangguk, menatap Cal, yang telah menemukan jawabannya dengan cepat, dengan senyuman tipis di matanya. Bagus. Cal masih baik-baik saja, dia tidak perlu terjebak di jalan buntu bersamanya. Ada sedikit ekspresi putus asa di mata Cal ketika dia tahu apa yang ada dalam pikiran Nicole. Namun dia segera mengangkat matanya dan menyerahkan benda itu di tangannya kepada Nicole. Ini fotoku. Bisakah kamu melihatnya? Katanya dengan gembira. Nicole melihat gambar desainnya dan mengangkat alisnya karena kagum. Desainnya sangat inovatif. Dia dengan santai mengambil selembar kertas dan menghitung beberapa angka, lalu mengubah beberapa angka yang salah pada gambar, lalu mengembalikannya kepada Cal. Sekarang kamu bisa merancang dan membangun bayimu. Cal merasa sedikit bersemangat ketika mendengar jawaban Nicole yang menyenangkan. Persetujuan Nicole meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap mata Nicole seolah dia sedang membuat janji. Aku akan mendapat tempat pertama. Ketika dia memandangnya, dia selalu tahu bahwa pasangannya sangat fasih. Jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, saya percaya padamu. Kekecewaan Cal karena ditolak menghilang, dan dia dengan senang hati meninggalkan kamar Nicole dan berjalan ke arahnya, tanpa menyadari bahwa Vera sedang menatapnya dari tangga. Bab 612. Vera mendekati Cal dan bersemangat untuk menghentikan. Namun, saat melihatnya keluar dari kamar Nicole, wajahnya langsung berubah. Nicole merayu Cal lagi, pikirnya sambil menggenggam jari-jarinya, hampir tidak bisa menahan senyuman. Cal, memanggilnya dengan suara manis. Cal mendengar seseorang mengarahkan dan menoleh ke arah tangga. Ketika melihat Vera berhenti di lantai 2, tidak sabar terpancar di matanya. Apa? Vera senang karena Cal akhirnya menatapnya. Dia berjalan mendekati Cal dan berkata dengan malu-malu, Cal, bagaimana persiapanmu untuk kompetisi robotik? Cal secara lahiriah merasa tidak nyaman ketika Vera menjelajah dengan nama panggilannya yang penuh kasih sayang. Ia menatap Vera dengan dingin dan berkata, semuanya berjalan sesuai rencana. Satu hal lagi, panggil aku Carlyle. Dia tidak terbiasa dipanggil dengan nama itu oleh seseorang yang tidak terlalu dekat. Wajah Vera memucat setelah mendengar jawaban kasarnya. Dia menatap Cal dan berkata dengan terbata-bata, aku minta maaf, Carlyle. Aku mendengar gadis itu memanggilmu Cal kemarin, itu sebabnya aku. Dia ingin menguji apakah dia bisa menutup jarak di antara mereka berdua, tetapi Cal telah menolaknya dengan kejam. Vera menunduk karena malu, dengan sedikit menatap di matanya. Dia kemudian menatap Cal lagi dengan ekspresi tertidur.
Tolong jangan membuatku marah, Carlyle. Cal menatapnya dengan dingin dan sama sekali tidak tahu apa maksudnya. Hubunganku dengan Nicole bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan denganmu. Kemudian dia menatap Vera yang sok tahu dengan tidak sabar dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pergi duluan jika tidak ada yang lain. Melihat sikap acuh tak acuhnya dan mendengar hinaannya, Vera tak bisa lagi menahan senyumnya. Keputusasaannya mengalahkan rasa malunya, dan dia langsung menghalangi ketika Cal berbalik untuk pergi. Carlyle, Bibi Mary telah menolak rencanaku, dan hanya tinggal 3 hari lagi sebelum kompetisi robotik. Bisakah kau membantuku? Cal menatap Vera, dia tidak ingat bahwa hubungan mereka cukup dekat sehingga dia bisa membantu. Jadi dia mengangkat sebelah alis dan berkata, maaf, tapi ini urusanmu sendiri, dan aku punya urusan sendiri yang harus disibukkan. Semoga berhasil. Tanpa memberi Vera kesempatan lagi, dia berbalik dan langsung masuk ke dalam ruangan. Wajah Vera berubah saat Cal menutup pintu tanpa ampun. Ia melihatnya dan menarik napas dalam-dalam, berusaha mempertahankan penampilannya tanpa terjatuh. Ia kemudian perlahan berbalik dan turun ke bawah dengan ekspresi bangga di wajahnya. Gadis-gadis muda yang tidak memenuhi syarat untuk naik ke lantai 2 menunggu dengan cemas di lantai pertama. Melihat Vera berjalan perlahan turun, mereka semua berkumpul di sekitarnya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Vera manis tersenyum dan diam dengan sedikit rasa bangga pada wajahnya. Bab 613. Bibi Mary senang denganku, dan Carlyle telah memberiku banyak semangat, kata Vera. Semua orang di sekitarnya memandangnya dengan iri. Mereka juga ingin dekat dengan keturunan langsung dari keluarga tersebut, namun orang-orang tersebut tidak dapat dijangkau. Mereka menyadari bahwa mereka tidak punya peluang, dan hanya Vera yang bisa menonjol dengan bakatnya yang luar biasa. Sisanya bisa melupakannya, namun mereka tetap senang mendengarkan cerita Vera. Saat itu, seorang gadis berambut coklat bertanya kepada Vera dengan hati-hati, tahukah kamu apa yang sedang dilakukan Nicole? Kepala polisi setuju dengan semua yang dia katakan, dan CEO JJ Johnston Group tampaknya memperlakukannya dengan sangat baik. Siapa dia sebenarnya? Ekspresi Vera membeku saat mendengar nama Nicole. Dia menoleh ke gadis itu. Hasil penjualan jenazah tidak akan bertahan lama. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak mengerti apapun tentang robot. Meski kepala suku dan Carlyle menyukainya, itu hanya hiasan. Ada sedikit ekspresi menghina di wajah Vera. Gadis-gadis di sekitarnya merasa bahwa Vera ada benarnya, dan mereka semua menyerang Nicole secara verbal, mengira Nicole telah mencuri posisi Vera dan bahkan mendekati Carlyle. Ekspresi rasa jijik melintas di wajah Vera saat dia mendengarkan kata-kata makian Nicole. Dia benar-benar berpikir bahwa dialah satu-satunya yang pantas mendapatkan Cal, dan dia akan menyerang siapapun yang mengambil Cal darinya dan menghalangi jalannya seperti 1 ton batu bata. Dikelilingi oleh gadis-gadis itu, Vera perlahan berjalan kembali ke kamarnya, di mana dia mulai mempelajari kembali kreasi gambarnya sendiri. 2 hari kemudian, Elijah berdiri di depan pintu masuk rumah bangsawan, terpana melihat bahan mentah kromium terus-menerus diangkut masuk, hampir menumpuk menjadi sebuah bukit. Dia memandang Jared dengan heran. Ekspresinya berubah serius saat dia dengan tulus berterima kasih kepada Jared. Dihadapkan pada kekurangan bahan mentah, Elijah ditolak bantuannya oleh partai antar benua, yang tidak mau melepaskan pasokan mereka untuk membantu keluarga yang mereka coba tekan. Namun, Jared melakukannya tanpa ragu. Jared menatap pria berjanggut abu-abu itu dan tidak berkata apa-apa. Janus, yang berada di samping Jared, memandang Elia dan melangkah maju dengan lembut. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami, kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Namun, ini juga merupakan kesepakatan di antara kami. JJ Johnston Group mengirimkan barangnya sedikit terlambat karena ledakan tadi. Setelah itu, dia berdiri diam di belakang Jared. Jared tersenyum pada Elijah, menatap ekspresi bersyukurnya, dan berkata dengan lemah, apakah ini cukup? Dengan begitu banyak logam berharga yang mengalir ke rumahnya, Elia memandang Jared dan mengangguk perlahan. Itu lebih dari cukup. Dia kemudian memanggil semua orang dan membiarkan mereka memilih bahannya sendiri. Tak tertarik untuk ikut bergabung, Jared berbalik hendak pergi.
Tiba-tiba seorang wanita berteriak dari belakangnya. Tunggu sebentar, Tuan Johnston. Jared tidak menoleh ke belakang saat mendengar suara itu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mary melihat sikap Jared yang sombong dan sedikit kesal. Namun kenikmatan berbicara dengan pria masih mendominasi dirinya. Dia segera menghampiri Jared dan menatap penuh nafsu ke wajahnya yang memesona. Saya pasti akan memenuhi kebutuhan Anda dan menghasilkan robot terbaik. Bab 614. Mary berbicara dengan sangat percaya diri tetapi tidak menyadari bahwa dia benar-benar berbicara pada dirinya sendiri. Jared menatap wanita sombong itu dengan ketidaksabaran yang terpancar di matanya. Dia kemudian berkata dengan pandangan samar dan acuh tak acuh, "Kau menghentikanku hanya untuk mengatakan ini." Mary terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Jared, mengira bahwa permintaan Jared untuk robot itu ditujukan padanya. Bagaimanapun, dia adalah insinyur mekanik terbaik di keluarga Thurman. Jadi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin pria itu memberikan sikap ini karena dia ingin memotivasinya. Jadi dia menatap Jared dengan penuh tekad di matanya. Aku hanya ingin berjanji bahwa aku akan mencoba mencapai apa yang kamu inginkan. Mary mengira Jared akan sangat terkejut mendengar apa yang dikatakannya dan akan meliriknya sekilas. Namun Jared hanya mendongak lesu dengan mengabaikan tak acuh sebelum menarik keluar. Kemudian Mary mendengar suara muram Jared berkata, "Kau tidak perlu melakukannya." Mata Mary membelalak, dan dia tampak kesal saat Jared pergi. Namun, dia segera menutup mata biru kehijauannya untuk menenangkan diri. "Aku tidak bisa menyalahkannya," gumamnya dalam hati. Gadis bernama Nicole lah yang merayunya. Itulah sebabnya dia memperlakukanku seperti ini. Pasti Nicole yang mengajarinya untuk ketidakpedulian tak acuh padaku. Ada yang ganas terpancar di matanya, dan tangannya perlahan mengepal. Ketika kompetisi robot selesai, dan aku punya waktu untuk bermimpi dengan gadis itu, dia akan menyesal merayu pria yang kusukai. 1. Ekspresi dingin Mary hanya bertahan beberapa saat sebelum dia segera berjalan menuju tumpukan bahan mentah. Orang lain segera memberi jalan, membiarkan wanita dari keluarga Thurman ini memilih pilihannya terlebih dahulu. Elemen kromium yang dikirim Jared sangat murni dan hampir tidak memiliki cacat. Selamat memandangi benda-benda itu dengan puas dan meminta para pelayan untuk membawa tumpukan bahan yang telah dipilihnya ke bengkel dan mulai membuat robotnya sendiri. Sisanya menunggu hingga Nicole pergi jauh sebelum mereka menentukan pilihan. Carl akhirnya tiba. Ia terpesona melihat Nicole memodifikasi data beberapa saat sebelumnya. Sekarang ia melihat materi tersebut dan hanya membawa sebagian saja ke bengkel. Dia tidak pernah membayangkan pura-pura seperti Mary. Yang lain mengikuti dan juga telah memilih apa yang mereka inginkan. Elijah memperhatikan dan merasa senang saat semua orang mengangkut ke bengkel mereka. Vera buru-buru mengikuti Carl, tapi Carl mengabaikannya. Bengkel yang dipilihnya segera tertutup otomatis di belakangnya, mengunci Vera di luar pintu. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, memilih bengkel di sebelah bengkel Carl, dan masuk. Elijah memperhatikan kerumunan itu sebelum dia mendengar langkah kaki datang dari lantai atas. Dia mendongak dan melihat Nicole berjalan perlahan menuruni tangga. "Dia yang mengantarkan ini?" tanya Nicole. Elijah mengangguk. Nicole selalu menjadi orang terakhir yang memilih materinya, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Elijah tampak sedikit khawatir dengan elemen kromium yang tersisa. "Bukankah ini cukup sulit?" tanyanya. Nicole mengamati logam kromium itu, mengambil sepotong, dan dengan lembut menjentikkannya dengan jari-jarinya. Ketika dia mendengar suara logam kasar itu, dia mengangkat alisnya dengan penuh minat. "Tidak apa-apa." Bab 615. Elijah terdiam, menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Memikirkan proses pembuatan Dodge Tomahawk, Nicole tidak memilih kromium paling murni tetapi paduannya, yang menciptakan keajaiban paling hebat, dia mungkin melakukan hal yang sama sekarang. Dia berbalik dan hendak berjalan ke atas ketika dia melihat dari sudut matanya pintu terbuka, dan wajah jelek Simon muncul. Simon berdiri di ambang pintu, tampak marah. Ia menenangkan dirinya dan kemudian melihat materi di depannya, yang membuatnya sangat kesal, seolah-olah ia diam-diam membenci dirinya sendiri karena kembali terlambat setelah semua materi bagus itu diambil. Namun segera, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu,
ia memasang ekspresi meremehkan di wajahnya. Ia pikir ketika ia memiliki robot generasi baru, ia tidak perlu menghadapi proses manufaktur yang tidak ia kuasai. Elijah memperhatikan perubahan ekspresi dan bertanya, "Kemana saja kamu? Kenapa kamu pulang terlambat?" Simon terkejut mendengarnya. Ia mendongak dan melihat kakak tertuanya berdiri di sana, menatapnya. Simon tersenyum kaku dan merasa canggung. "Tidak apa-apa, aku hanya pergi jalan-jalan." Sebenarnya, dia hanya pergi untuk mempercepat perjalanan ke. Elia tidak melanjutkan pertanyaan itu, tetapi memberi isyarat dengan matanya bahwa ia dapat memilih bahan yang disukainya. Simon pun mengakui, secara simbolis berjalan ke tumpukan bahan, dengan santai memilih beberapa, lalu meminta para pelayan untuk membawanya. Elijah melihat ketidakpeduliannya, dan memunculkan dingin terpancar di matanya. "Aku mengharapkan hasil yang baik darimu, Simon." Simon tidak mengira kakak tertuanya akan mengatakan hal seperti itu. Ia tertegun sejenak, tetapi ia segera membalas dan tersenyum. "Jangan khawatir, Elia, aku akan berusaha sebaik mungkin." Senang mendengarnya. Elijah menatapnya dengan penuh arti. Kemudian ia berbalik dan naik ke atas, meninggalkan Simon sendirian dengan ekspresi tegang di wajahnya. "Mungkinkah kesepakatanku dengan Rain telah terbongkar?" "Tidak mungkin. Jika demikian, Elijah akan membunuhku alih-alih mendorongku untuk ikut kompetisi." Simon bingung, tapi dia benar-benar tertarik pada kompetisi robotik, bahkan, dia meremehkannya. "Aku tidak perlu mendengarkan si bocah nakal itu dan membuat robot generasi kedua karena aku akan segera mendapatkan robot terkuat yang pernah ada." Ada kebanggaan di matanya saat memikirkan hal ini. Alih-alih memasuki bengkel, dia duduk di luar dengan tenang, menunggu kabar baik dari Rain. Namun setelah sekian lama, dia masih belum mendapat balasan dari Rain. Jadi dia berjalan ke bengkel, hanya untuk melihat orang lain berjalan santai menuju bengkel. Simon menatap orang itu dengan rasa ingin tahu siapa yang begitu berani, dan ingin segera memulai produksi. "Aku bisa menunggu sampai larut malam karena aku tahu apa yang harus kulakukan." Namun, orang yang memulai produksi sampai larut malam itu hanya bisa mengandalkan kemampuan menempa. Mungkinkah orang itu adalah saudara perempuan keempatku? Dalam benak Simon, mungkin hanya adik keempatnya yang memiliki kemampuan ini. Ketika ia menjulurkan kepalanya untuk melihat, ternyata yang memiliki kemampuan itu adalah Nicole. Bab 616. Simon menatap Nicole dengan penuh rasa jelek, yang berjalan menuju bengkel tanpa tergesa-gesa. Gadis ini tidak tahu apa-apa tentang robotika. Membiarkannya menggunakan material itu adalah pemborosan sumber daya yang terbesar. Simon tidak menahan diri, tetapi menatap Nicole dan berteriak, "Jika kamu tidak tahu robotika, berhentilah berpura-pura tahu. Kamu sebaiknya pulang saja. Jika kamu bisa membuat robot, aku akan memakan bahan ini." Simon menertawakan Nicole beberapa saat, tetapi dia tidak mendapat satu tanggapan pun. Merasa kesal, dia perlahan mendekati Nicole, yang berjalan perlahan di depannya. Kemudian dia melirik Nicole, yang memasang wajah serius lalu berjalan menuju bengkelnya. Nicole menatap Simon dan mengerutkan kening sebelum menuju bengkelnya. Nicole menatap tanpa ekspresi ke pintu bengkel di depannya dan dengan sentuhan lembutnya dengan gesekan. Simon menatap bengkel di depan Nicole, wajahnya berubah sangat menghina. "Bengkel itu bukan sesuatu yang boleh kau sentuh. Ayahku melarang siapapun memasuki bengkel. Tahukah kau konsekuensi dari masuk tanpa izin?" Rasa Schadenfreude samar-samar segera muncul di mata Simon saat ia memikirkan pengalaman sebelumnya saat mencoba masuk ke dalam dan hampir ditembak oleh cahaya inframerah. Gadis bodoh ini telah mengukurnya. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi padanya sebelum pergi. Simon berdiri di tempatnya, melipat lengannya dan menatap Nicole dengan penuh harap di matanya. "Cepat, aku akan sangat senang melihat gadis itu, yang telah diberikan hak kepadanya oleh Elijah, terbunuh." Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan Simon. Pintu bengkel perlahan terbuka setelah merasakan sidik jari Nicole. Simon menatap dengan mulut menganga, memikirkan sekilas. Bagaimana dia membuka pintu bengkel yang tertutup rapat? Nicole melirik Simon sambil tersenyum tipis, yang wajahnya hampir hancur. Pintu bengkel tertutup di belakangnya setelah dia masuk,
meninggalkan Simon berdiri di sana dengan wajah biru untuk menangani hasil yang sulit diterima ini. Siapa sebenarnya wanita ini? Simon mengerutkan kening, tapi tidak ada waktu untuk disia-siakan, ia juga memasuki bengkelnya. Namun ia kesulitan berkonsentrasi, sehingga mengakibatkan banyak bahan terbuang sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tibalah hari kompetisi robotik. Semua orang meninggalkan bengkel lebih awal. Beberapa dari mereka tampak gembira seolah-olah mereka telah memenangkan permainan, dan beberapa dari mereka tampak putus asa, seolah-olah menyerah pada kompetisi ini. Vera ekspresi juga tidak terlihat terlalu baik, rencana yang berubah tidak berjalan sesuai harapannya, tetapi itulah yang terbaik yang dapat ia lakukan sekarang. Sementara itu, Mary tampak sangat percaya diri. Ia dengan bangga mengamati semua orang di tempat kejadian. Carl juga muncul. Dia melihat sekeliling dengan kekecewaan di matanya ketika dia tidak melihat Nicole. Elijah duduk di sana dengan acuh tak acuh, menatap generasi muda keluarga itu. Saat Nicole keluar dari bengkel, matanya berbinar, dan akhirnya dia membuka mulutnya. Bab 617. Ada sekitar 50 keturunan tidak langsung dari keluarga Thurman, dan hanya mereka yang berada dalam daftar 10 besar kompetisi robotik yang dapat duduk dan makan bersama keturunan langsung. Jadi kompetisi robotik menjadi satu-satunya kesempatan bagi keturunan tidak langsung untuk menjadi seseorang. Banyak orang berdiri dengan gugup di bawah panggung. Karena banyaknya peserta, mereka akan dibagi ke dalam beberapa grup melalui pengundian dan bertanding 1 lawan 1. Karena jumlah totalnya genap, setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Nicole duduk di bangku juri, diapit oleh Eber dan Elijah. Keduanya duduk dengan gelisah sambil menatap cincin-cincin dengan ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Ada 5 cincin, 1 cincin utama dan 4 cincin sub. Masing-masing memiliki penghalang mekanis di sekelilingnya untuk mencegah orang terluka secara tidak sengaja di luar ring. Ada layar besar yang menyiarkan pertempuran robot secara langsung dan menampilkan analisis data. Semua orang menunggu dengan penuh kegembiraan hingga Elijah mengumumkan dimulainya undian. Ekspresi Mary tetap tidak berubah, dia terus melihat ke arah pintu masuk tempat itu seolah menunggu seseorang datang. Akhirnya, dia melihat pintu terbuka perlahan saat Jared dan Janus masuk. Saat dia melihat Jared, wajahnya berseri-seri. Dia diposisikan dengan tenang, membuatnya menonjol dari kerumunan. Tetapi Jared bahkan tidak meliriknya sedikit pun, melainkan menatap lurus ke arah Nicole sambil tersenyum. Janus berdiri di samping tablet yang berisi catatan data pertempuran generasi pertama dan kedua, siap merekam semua data yang akan muncul dan melampaui data pertempuran 2 generasi sebelumnya. Mary menatap Jared dengan kilatan kebencian yang hampir tak terbendung di matanya. Ia lalu menatap Nicole, yang tengah duduk di bangku hakim, dan berkata dengan dingin kepada Elijah, "Aku ingin tahu apa yang membuatnya layak menjadi seorang hakim." Elijah mengerutkan kening pada Mary, yang dipenuhi kebencian. Nicole mampu melakukannya. Selamat mencibir dan melihat sekeliling. Siapa di sini yang bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi hakim kita? Wajah Elia menjadi suram, tapi Mary tidak takut padanya. Dia menjulurkan leher untuk menatap Nicole di samping Jared, membayangkan di matanya begitu jelas seolah-olah dia akan memotong-motong Nicole menjadi beberapa bagian. Ekspresi Nicole tetap tidak berubah. Tepat ketika Elia ingin mengatakan sesuatu, dia berhenti dan memandang orang-orang yang tidak mengira memenuhi syarat untuk menjadi hakim. "Bagaimana kau ingin aku membuktikannya?" Selamat melihatnya memakan umpan itu dan diam-diam merasa senang. Dia mempertahankan nada suara getir saat berkata, "Kamu datang untuk bersaing dengan kami, ambil bagian dalam undian, kompetisi ini benar-benar adil. Kami semua dapat melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi juri dan agen bagi keluarga Thurman." Jared menatap Mary, memancarkannya tajam seperti ada pedang yang menembus nekat wanita di hadapannya. Namun Nicole dengan lembut meremas telapak tangannya, memberi isyarat untuk tetap tenang. "Kenapa tidak?" kata Nicole sambil tersenyum setengah, tidak berpura-pura namun tetap terlihat semurni embun beku dan salju. "Saya akan bersaing dengan kalian semua di atas ring." Mata Elia berbinar ketika mendengar ini. Nicole segera meninggalkan bangku tanpa memberi Elijah waktu untuk berpikir.
Carl berbaring sambil menatap Nicole. Tidak ada yang lebih menarik daripada menyaksikan orang lain berkompetisi di panggung yang sama dengan Nicole. Nicole mengamati sekelompok orang ini dan berjalan santai ke dalamnya, lalu diam-diam menatap Elijah di sisi lain. Melihat bahwa dia memang telah mengambil keputusan, Elijah tersenyum dan mengumumkan bahwa pengundian telah dimulai. Bab 618. Mary memandang Nicole dari belakang dengan ekspresi menyeramkan di matanya. Nicole terlalu percaya diri atau terlalu bodoh untuk menerima tantangannya dengan mudah. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu robot, apalagi memenangkan kompetisi. Mengingat hal itu, pandangan meremehkan tampak di matanya. Mary menatap tajam ke arah Jared, yang duduk dengan lesu di atas panggung. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan kepada Jared bahwa hanya dirinya, bukan gadis cantik seperti Nicole, yang pantas mendapatkan pria berkuasa seperti dia. Wajah-wajah gugup di sekitarnya menjadi tenang saat mereka melihat nasib yang menanti Nicole. Mereka tahu akan selalu ada seseorang yang kinerja lebih buruk dari mereka. Memikirkan hal ini, mereka semua menampilkan ekspresi gembira di wajah mereka. Namun dalam proses pengundian, banyak orang yang menduga hasilnya, seperti anak laki-laki pemalu yang pengundiannya membuat dia beradu dengan Mary. Dia dimulai ketika melihat angka 7 yang juga ada di tangan Mary. Meski begitu, Mary tidak melirik lawannya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya setinggi-tingginya dan menatap lurus ke arah bangku hakim dengan wajah penuh kebanggaan. Lawan Carl adalah seorang gadis yang bakat robotiknya tidak menonjol tetapi tidak boleh diremehkan. Vera menghentakkan kakinya dengan geram, tetapi dia segera menenangkan diri dan menatap lawannya dengan pandangan jelek. Betapapun senangnya dia jika bisa satu grup dengan Carlisle, dia tidak ingin tereliminasi di awal kompetisi. Jadi sekarang dia akan puas dengan lawan ini. Memikirkan hal ini, senyum perlahan muncul di wajahnya. Anak laki-laki itu melihat ekspresi lucunya dan mulai gagap. Keduanya adalah nomor 1, yang berarti mereka akan menjadi yang pertama berkompetisi. Dia ingin mendekati pemain top generasi muda, seperti Vera, tetapi Vera tidak bermaksud berbicara dengannya, meskipun dia bermaksud sopan. Sebaliknya, dia terus melirik Carlisle dengan penuh kasih sayang, hampir seperti orang ngeri. Anak lelaki itu segera sadar dan berhenti mendesah. Ia mulai berlatih rumus dan metode penginderaan jarak jauh untuk mengendalikan robot. Karena keikutsertaan Nicole, jumlah peserta yang genap menjadi ganjil. Satu orang akan lolos ke babak pertama dan langsung melaju ke babak final kedua. Semua orang berharap menjadi orang yang beruntung ini. Namun ternyata Nicole yang beruntung, tempat itu miliknya. Semua orang menatap kertas suara kosong di tangan Nicole, menerimanya dan memenuhi rasa iri. Lagi pula, mampu melaju ke final dengan mudah, beruntung juga merupakan bagian dari kekuatan. Mary menatap Nicole dengan wajah serius, yang berekspresi tenang. Namun dia tidak terburu-buru karena dia mengira mereka yang mencapai final semuanya adalah kaum elit keluarga Thurman. Nicole diperkirakan akan kalah telak dari mereka, tidak peduli siapapun yang menghadapnya. Bab 619. Ada sedikit cahaya dingin sekilas di mata Mary. Pengundian telah selesai dan kompetisi resmi dimulai. Vera dan anak laki-laki itu adalah orang pertama yang berkompetisi. Anak laki-laki itu mengendalikan robot penginderaan jarak jauhnya, data pertempurannya segera dievaluasi dan ditampilkan di layar. Ketika Vera melihat data tersebut, ekspresi mengejek muncul di wajahnya yang biasanya manis. Ia segera mengendalikan robotnya. Saat ia muncul, semua orang berseru kagum, menatap mata dengan kekaguman yang dalam. Ia pantas disebut sebagai orang terbaik di generasi muda. Ia mengadopsi mode kabin robot generasi pertama, yang menghancurkan lawannya dalam hal tonase. Vera dengan bangga menerima kekaguman semua orang. Ia menyalakan robotnya yang diberi nama Leah. Robot berwujud perempuan itu berbaring dan membawa Vera ke dalam tubuhnya. Keringat dingin menetes di wajah anak laki-laki itu. Semua orang tahu bahwa robot generasi kedua tidak dapat bertarung dengan robot generasi pertama, tetapi bagaimana Vera mendapatkan pemrograman dan manipulasi kabin? Bagaimana dia mendapatkan gambar lengkap robot generasi pertama? Namun meskipun begitu,
dia tetap menyembunyikan giginya dan memilih untuk bertarung. Selamat menatap robot yang dibawa Vera dengan sedikit membuka matanya saat dia segera menyadari sesuatu setelah menyalakan awalnya. Tidak ada yang menduga akan melihat robot generasi pertama di babak pertama, dan ada pula robot generasi kedua di ring lainnya, sungguh mengecewakan untuk ditonton. Jadi hampir semua orang fokus pada pertarungan Vera. Awalnya mereka punya ekspektasi besar, berharap melihat kemenangan telak. Yang mengejutkan mereka, setelah pertarungan dimulai, robot Vera memang jauh lebih kuat dari milik lawan, tetapi sama sekali tidak kuat untuk menghancurkan. Kebanyakan orang belum pernah melihat pertarungan robot generasi pertama, mengira bahwa itulah batas kemampuan robot generasi pertama dan robot generasi pertama yang maha dahsyat yang mereka kagumi hanyalah mitos belaka. Mereka berteriak kegirangan, mengira robot generasi pertama Vera cukup hebat. Anak laki-laki yang melawan Vera juga merasa bahwa dirinya kuat. Fakta bahwa ia dapat bertahan begitu lama saat menghadapi Vera berjanji akan hal ini, terutama saat ia melawan robot generasi pertama. Nicole membukakan matanya saat dia melihat data tentang Vera. Kinerja robotnya tidak sehebat yang seharusnya. Energinya tidak stabil, konsumsi dayanya terlalu tinggi, dan tidak memiliki kontrol inti penting dari robot generasi pertama, belum lagi ada transformasi multibentuk. Robot Vera hanyalah robot generasi kedua dengan kulit robot generasi pertama. Namun, meskipun demikian, itu masih bukan sesuatu yang dapat diselesaikan oleh robot generasi kedua. Pertarungan itu berlangsung sekitar 10 menit dan berakhir dengan kemenangan Vera. Kemudian tibalah giliran Mary. Dia menatap anak laki-laki pemalu di seberangnya dan berkata dengan dingin, "Keluarkan robotmu terlebih dahulu." Robot anak laki-laki itu juga merupakan model generasi kedua, tetapi jauh lebih besar dari robot generasi kedua biasa, yang berarti ia memiliki keunggulan. Fakta bahwa ia dapat menghasilkan ini membuktikan bahwa ia memiliki bakat luar biasa di bidang mekanik. Sayang sekali dia harus berhadapan dengan Mary. Mary mencibir, lalu sebuah robot humanoid besar muncul dari belakangnya, tanggalnya hampir sama dengan robot Vera. Ketika bocah lelaki itu melihat ini, ia hampir putus asa. Ia berusaha sekuat tenaga untuk terus bertarung, namun baik kekuatan, kecepatan, maupun kendalinya tidak dapat menandingi robot lawannya. Jadi dia kalah pada akhirnya. Nicole memandang anak laki-laki di seberang Mary dengan cahaya berkedip di matanya. Masih ada robot generasi kedua dalam pertempuran kelompok ketiga, keempat, dan hingga kelompok ke-8. Janus melihat data di tabletnya dan mengerutkan kening. Bab 620. Hingga saat ini, hanya ada 6 orang yang telah melampaui robot generasi kedua biasa, tetapi tidak ada satupun data yang dapat melampaui nilai robot generasi pertama. Nicole mengamati sekelompok orang di depannya, menatap Elijah, lalu menenangkan kepalanya dengan pelan. Wajah Elijah berubah serius, tetapi dia tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk tanda mengiyakan. Akhirnya tibalah saatnya untuk kelompok ke-9. Nicole melihat Cal berjalan menuju ring utama. Lawannya adalah seorang gadis dengan kacamata bundar berbingkai hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya. Nicole tersenyum dan menirukan kata, "Semoga sukses," dengan mulutnya saat Cal melihat ke arahnya. Vera sedang duduk di luar panggung setelah ronde selesai, tepat pada waktunya untuk melihat interaksi antara Nicole dan Cal. Dia merasa jengkel. Gadis yang memegang lengannya menjerit kesakitan. Ketika Vera sadar, dia tersenyum dan menghibur gadis itu. "Maafkan aku lengah. Aku tidak bermaksud begitu." Gadis itu segera tenang dan tidak mempermasalahkannya. Vera kemudian berbalik untuk melihat Cal di panggung dan terkejut melihat benda bundar di belakangnya. Apa itu? Ekspresi Cal tetap tidak berubah saat dia melihat wajah-wajah tercengang itu. Dengan menggunakan kelima jari tangannya, ia menekan robot melingkari itu, dan tak lama kemudian pintu terbuka, menyala. Nicole menatap robot berbentuk bola berwarna hitam dan kuning itu, senyum terpancar di matanya. Gadis itu, yang merupakan lawan Cal, tertegun cukup lama sebelum dia tersentak dan tertawa tak terkendali. "Carlyle, apa yang kamu lakukan? Kamu yakin ini untuk pertempuran?" Begitu suaranya menghilang, robotnya muncul. Robot itu berbentuk seorang pria tampan. Nicole melihat data pertarungannya dan sedikit terkejut.
Ia telah melewati ambang batas robot generasi kedua, memiliki kekuatan tempur yang sedikit lebih tinggi dari Vera. Suara Kal keluar dari benda bulat itu, dan kedengarannya agak lucu. Tentu saja, ini untuk pertarungan. Coba saja kalau kau berani. Olivia tidak dapat menahannya. Dia diam di luar, tetapi jauh di dalam, dia adalah orang yang suka tertawa. Olivia memandang Kal dan mengendalikan robot dari jarak jauh. Itu hanya robot generasi kedua, tetapi gadis ini berhasil mencapai parameter tersebut. Sementara itu, Janus sedang menulis sesuatu di tabletnya. Kal hanya menonton, tidak melakukan apapun kecuali hanya berdiri di tempatnya saat lawannya menyerangnya. Perilakunya yang mengejutkan Olivia tiba-tiba. Tetapi dia sudah melancarkan aksinya, dan tidak ada cara untuk mengingatnya kembali. Jadi dia hanya bisa menyaksikan robotnya dikurung lawannya. Apa yang kau lakukan, Carlyle? Kau membuatku terlihat seperti memanfaatkanmu. Dalam pikirannya, adalah tindakan yang kurang terbuka jika dia menyerang jika lawannya belum bergerak. Nicole mengangkat alisnya dan berpikir gadis ini manis ketika dia mendengar kata-kata Olivia. Akan tetapi Vera yang hanya menonton dari pinggir lapangan, jelas tidak berpikir demikian. Dia menatap Olivia dengan tajam, seolah-olah dia tidak hanya benci karena Olivia bisa melawan Kal, tetapi juga takut dengan kemampuan robot yang dibuat Olivia. Olivia memiliki temperamen yang unik, dan tim kecil yang dipimpinnya tidak ramah. Dia tidak menyangka Olivia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Elijah dan Eber saling berpandangan, kaget melihat betapa cakapnya gadis pendiam itu.